Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana negara-negara bisa hidup berdampingan secara damai? Atau bagaimana aturan main dalam hubungan internasional bisa terbentuk? Mari kita telusuri perjalanan panjang sejarah hukum internasional dari zaman kuno hingga era modern. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana hukum internasional terbentuk, berkembang, dan menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Secara historis, keberadaan hukum internasional sudah cukup tua. Konsep hukum internasional klasik tumbuh pada zaman Romawi dan Yunani dengan dikenal hukum internasional atau hukum bangsa. Meski ruang lingkupnya masih sangat sempit, yakni belum mengenal pemisahan antara hukum publik dan hukum privat, namun sudah mengenal hubungan antar bangsa yakni bangsa Romawi dan bukan bangsa Romawi. Di samping itu, konsep-konsep dan asas-asas dari hukum Romawi juga banyak memberikan sumbangan bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional. Misalnya tentang cara-cara memperoleh tambahan wilayah atau kehilangan wilayah. Meski sebagai peletak dasar hukum internasional, akan tetapi kebanyakan ahli-ahli hukum internasional mengemukakan bahwa hukum internasional pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang baru lahir di Eropa semenjak 3-4 abad yang lalu. Hukum alam dan hukum positivisme merupakan dua aliran utama dalam filsafat hukum, yang telah menjadi bahan perdebatan panjang bagi para ahli hukum selama berabad-abad. Keduanya menawarkan pandangan yang berbeda mengenai asal-usul, sifat, dan fungsi hukum. Yang pertama ada aliran hukum alam, yaitu serangkaian kaidah yang diturunkan oleh alam kepada akal budi manusia. Hukum memperoleh kekuatan mengikat berdasarkan fakta bahwa hukum tidak lain adalah hukum alam. Negara tunduk pada hukum internasional karena hubungan mereka diatur oleh alam. Aliran hukum alam ini berasal dari zaman Yunani dan berpengaruh sampai zaman Romawi kuno. Sehingga cikal bakal hukum internasional pada awal perkembangannya pertama kali dikenal pada zaman kuno, terutama dalam lingkungan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Selanjutnya ada aliran hukum positif, yaitu aliran yang menjunjung tinggi aturan hukum tertulis sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Positivisme hukum berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, atau das sein dan das solem. Aliran hukum positif ini ditandai dengan runtuhnya Romawi di abad pertengahan yang menyebabkan struktur hukum internasional tidak memungkinkan untuk berkembang. Sebagaimana diketahui, pada abad pertengahan dikenal sebagai abad gelap. Masyarakat Eropa berada di bawah kekuasaan sentral Imperium Romawi. Kondisi demikian tidak memungkinkan hukum internasional tumbuh dan berkembang, disebabkan karena wilayah atau bangsa-bangsa tidak secara bebas, mandiri, dan sama derajat untuk dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional satu dengan yang lain. Sebab semuanya ditundukkan di bawah satu kekuasaan dari satu hukum, yakni Imperium dan Romawi kuno. Struktur masyarakat internasional pada abad pertengahan ini tidak memungkinkan bagi hukum internasional untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena pada abad pertengahan ini dikenal dengan abad ke-8 di mana masyarakat Eropa berada di bawah kekuasaan sentral Imperium Romawi. Dalam kondisi demikian, tidak ada kesempatan bagi tumbuh dan berkembang wilayah-wilayah atau bangsa-bangsa yang secara tegas dan bebas. Hal ini menyebabkan tidak ada hukum internasional yang bisa tumbuh dan berkembang. Semuanya ditundukkan di bawah satu kekuasaan dan satu hukum, yakni Imperium dan hukum Romawi. Perjanjian Westphalia merupakan titik balik bagi perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional. Karena di dalam perjanjian perdamaian Westphalia tersebut diletakkan dasar-dasar bagi terbentuknya tata masyarakat internasional baru yang ditandai dengan banyaknya bermunculan negara-negara baru. Dengan demikian, pada abad ke-16 hukum internasional mendapat tempat yang selayaknya dan mulai menampakkan diri dalam mengatur hubungan-hubungan antar negara. Meskipun beberapa prinsip dan kaidah merupakan peninggalan Yunani dan Romawi kuno yang sudah tertanam dalam berbagai bidang, namun hukum internasional pada masa ini belum menemukan bentuknya yang sebenarnya, melainkan masih mencari substansi dan bentuknya.
Perkembangan baru seni-seni hukum internasional semakin luas serta mencerminkan keterpaduan yang mulai tampak pada pasca meletusnya Perang Dunia II. Dengan munculnya berbagai organisasi internasional, baik universal maupun regional, yang menyebabkan semakin luas substansi dan lingkup bidang kajian hukum internasional yang lebih spesifik, seperti hukum internasional bidang lingkungan, hukum internasional tentang HAM, hukum ekonomi internasional, hukum tentang pengungsi internasional, dan hukum humaniter. Secara global, bentuk dan wujud dari hukum internasional pada masa ini umumnya ada dua, yaitu hukum internasional tertulis dan hukum internasional tidak tertulis. Keduanya memiliki hubungan satu dengan lainnya, dan dipraktikkan negara secara menyeluruh seperti perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis, bentuk perwujudannya yaitu internasional umum, global, dan universal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional semakin bertambah luas, tidak lagi adanya terbatas pada hukum yang mengatur dan/atau hukum yang dihasilkan oleh organisasi internasional. Apalagi dengan dibentuknya Badan Peradilan Internasional seperti Mahkamah Internasional Permanen atau Permanent Court of International Law pada tahun 1921 sebagai salah satu organ dari Liga Bangsa-Bangsa.